Om Swastiastu. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung dari SMA 1 Kute. Nama saya Igusti Ayu Indrayani, bersama teman yang saya akan observasi adalah Perkenalkan, nama saya Nilo Putusudiase, saya guru PPKN di SMA 1 Kute. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Ibu. Jadi hari ini kita akan laksanakan percakapan pra-observasi sebelum nanti kita akan melaksanakan pengamatan di dalam kelas, ya Ibu ya. Jadi tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Jadi percakapan ini dilakukan sebelum nanti Ibu mengajar di dalam kelas, agar lebih siap Ibu dan percaya diri pada saat melaksanakan pembelajaran yang sehingga bisa memberi yang terbaik untuk siswa di kelas. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama yaitu, pembelajaran kali ini apa yang ingin Ibu capai dari tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan? Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya ingin capai nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yang pertama itu adalah dari sisi pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Dari segi pengetahuan, saya harapkan peserta didik itu mampu untuk mengevaluasi mengenai dinamika kesatuan dan kesatuan bangsa dalam mempertahankan NKRI. Terus yang kedua, dari segi keterampilan, saya berharap nanti peserta didik itu mampu mengkampanyekan atau membuat tentang poster atau terkait materi di sosial media mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Oh, sangat bagus ya Ibu ya. Jadi ada dua yang saya tangkap di sana, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi tentang pengetahuannya, ya. Terus yang kedua itu merancang, mengkampanyekan tentang kesatuan bangsa supaya menjaga mempertahankan negara. Itu ya Ibu ya. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan dari saya yaitu, dari pembelajaran Ibu tadi, apa yang ingin Ibu kembangkan dari atau biar tercapai dari pembelajaran tersebut? Baik Ibu, jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan nanti dalam kegiatan pembelajaran itu, yang pertama itu terkait dengan strategi dari sisi pengetahuan dan juga dari sisi keterampilannya. Dari sisi pengetahuannya itu, saya harapkan siswa itu memiliki pengetahuan serta dia mengevaluasi tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa ini dalam mempertahankan. Terus dari sisi keterampilannya, saya harapkan siswa itu nanti memiliki keterampilan untuk mengkampanyekan atau membuat suatu media dalam bentuk poster yang kaitannya intinya bagaimana seruan dalam mempertahankan NKRI dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Sangat bagus sekali ya Ibu ya. Jadi tentang yang ingin Ibu pakai untuk difokuskan nanti dalam untuk pengembangannya. Jadi bagaimana caranya dikembangkan dalam kehidupan berbangsa ya Bu ya, dan bernegara. Nah, selanjutnya strategi apa yang Ibu ingin lakukan atau persiapkan pada saat pembelajaran nanti di kelas? Oke, untuk strategi pembelajaran yang nanti saya akan laksanakan di kelas, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengintegrasikan tentang pembelajaran sosial emosional. Dan dalam pembelajaran nanti, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan memfokuskan pada kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Berarti Ibu nanti menggunakan strategi dalam pengembangannya itu berdiferensiasi ya Ibu ya. Jadi membuat siswanya semakin antusias. Jadi Ibu memfasilitasi jadi siswanya yang lebih mengembangkan begitu ya Ibu ya. Iya, betul. Nah, yang berikutnya
media apa yang nanti Ibu akan lakukan gunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, untuk media yang akan saya gunakan, yang pertama saya akan menggunakan media video yang nanti akan saya cari di YouTube. Yang kedua saya akan menggunakan modul. Yang ketiga saya akan menggunakan PowerPoint. Terus yang kemudian yang terakhir saya akan menggunakan LKPD atau latihan lembar kerja siswa. Jadi sudah terarah jadi tentang media yang Ibu akan gunakan, berarti dari mengambil dari video di YouTube terus kembangkan untuk anak-anak, begitu ya Ibu ya untuk pelajaran Ibu. Jadi untuk pertanyaannya terakhir nih Pak ya, Ibu ya, sorry. Jadi pertanyaannya terakhir itu kira-kira kapan sih kita akan bisa melaksanakan itu? Untuk kegiatan itu akan saya laksanakan di hari Rabu depan sesuai dengan jam pembelajaran saya, yaitu jam 3.4 di kelas 12 hari. Oh begitu. Berarti sampai ketemu ya, berarti nanti ya. Terus nah jadi nanti setelah saya lakukan observasi di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi juga oleh pengajar praktek. Terus sebelum diakhiri, kira-kira yang didapat dari percakapan kita hari ini apa? Banyak sekali yang saya dapatkan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada waktu pembelajaran. Yang kedua adalah saya menjadi lebih siap nanti pada waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Pada kegiatan observasi selanjutnya saya lebih mantap untuk menyiapkan dari segi media dan strategi yang akan saya kembangkan di kelas. Ya, oke, terima kasih Ibu. Jadi atas waktunya, semoga pelaksanaannya nanti bisa tercapai dan tidak ada gangguan apapun. Semoga berjalan dengan lancar. Ya, gitu ya. Terima kasih. Demikian dari observasi pra-observasi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Oke, hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Oh, 2 orang. Siapa yang temannya yang tidak masuk? Ada Rukur. Alasannya apa? Sakit. Tadi satu. Melayu dispen ya. Baik, untuk hari ini kalian sudah melakukan kebersihan? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, sebagai wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa langsung Ibu pimpin. Silakan kita dulu. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, untuk hari ini sebelum kita ke pembelajaran, aku sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi topiknya sesuai dengan yang akan kita bahas. Jadi kita akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini adalah Ibu harapkan nanti anak-anak mampu untuk mengidentifikasi konsep negara kesatuan, karakteristik negara kesatuan, dan lagi satu adalah jadi gimana nak? Oh, gambar kalian sudah luar biasa nak, tapi kalau semua saya di sini minta kalian deskripsikan, nanti waktu kita habis untuk mendeskripsikan emoji. Pokoknya saya sudah tahu kalian siap, kalian senang, bahagia walaupun ada selingan ngantuk juga dan lain sebagainya ya, karena hujan-hujan. Nah, anak-anak, sebelum saya lanjut ke materi, ada yang ingin nonton video? Mau. Iya, saya akan tayangkan video ya. Tapi kalian simak dengan baik ya video ini.
kurang keras ya. Malahan pada sekali biar kau rumah. Seandainya pengsahanan kalau nanti bila kesimpulan hidup saya. Rasa-rasanya memang bersidir dan kemudian dimulai sebelum makan. Saat lagi sederhana bisa menemukan kebahagiaan saya. Ayo, siapa yang bisa naikkan tangan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian rasakan dengan adanya video tersebut? Sama-sama. Iya, walaupun ada konflik, tetap dalam hati kita harus menguatkan persatuan dan kesatuan ya, walaupun ada perbedaan suku, agama, budaya, adat, istiadat. Karena kondisi Indonesia dengan adanya keanekaragaman. Ini apa yang bisa nih? Kalau dari Adi, gimana menurut Adi? Tadi saya apa memunculkan motivasi dalam diri? Iya, kita harus menjunjung tinggi toleransi dengan potensi daerah masing-masing. Contohnya, kita tinggal di provinsi Bali. Bali terdiri dari berapa kabupaten? Satu kota. Iya, 8 kabupaten, 1 kota. Iya. Sekolah kita di Kabupaten Badung. Badung punya otonomi? Punya. Otonomi khususnya adalah bergerak dalam bidang pariwisata. Jadi potensi pariwisata itulah yang sekarang dikembangkan di Badung. Itulah yang mendatangkan pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat di Badung, bagi pemerintah di Badung. Maka dari itu banyaklah dibuka objek-objek pariwisata baru yang nanti ini akan menjadi suatu daya tarik bagi Nah, jadi ini keunggulan Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu memiliki tentara militer yang kuat. Selain itu, pengambilan keputusan hukum yang lebih cepat karena semua daerah memiliki landasan hukum dan kebijakan yang seragam. Sesuai dengan pasal 30 UUD 1945, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Sampai mungkin ya harapannya Ibu nanti ada yang buat dalam berbagai bentuk ya, ada yang buat dalam bentuk poster, produknya maunya ya, ada yang buat bentuk slogan, ada yang buat poster, ukurannya mau ditentukan atau bebas? Bebas, yang penting tidak terlalu lebar dan tidak terlalu panjang ya. Ya, ukurannya sesuai dengan teman-teman sekalian. Yang penting menarik dan di sana ada seninya up. Kalian mau pakai media apa? Iya, salah satunya kanva. Ya, pakai kanva aja. Jadi kalian bisa pilih berbagai bentuk dan desain yang mau kalian buat nanti dalam membuat tugas yang saya minta. Ya, ada pertanyaan dulu?
Nggak ada ya? Berarti hari ini cukup? Oh, baik. Terima kasih ya saya ucapkan karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan wujud dari bentuk syukur kita karena kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Doa dulu ya. Oke, posisi duduknya buat nyaman sedikit. Doa kembali saya pimpin atau dia sambil saja ya. Biar selalu saya aja yang dominasi. Sekali-sekali biar ada dari Oke, jangan juga dari mereka terus. Ya, Tessa mungkin bisa bantu Ibu? Ya, mungkin ada anak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini ada banyak itu agama saya masing-masing. Udah harus dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dengan saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung. Di sini saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama rekan saya, rekan coaching saya yaitu silakan Ibu, dengan pengajar praktek saya Bapak Agus Sartagama. Ya, di sini kami akan melakukan wawancara pasca observasi. Bagaimana Ibu? Ya. Sudah siap? Sudah siap. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama Ibu. Ini adalah tahap akhir dalam pasca observasi, yaitu di mana pasca observasi ini adalah merefleksi pembelajaran yang kemarin, yang tadi Ibu lakukan, ya. Nah, setelah saya amati, Ibu setelah melaksanakan pembelajaran, gimana sih perasaannya Ibu sekarang setelah melaksanakan pembelajaran yang tadi itu? Oke, perasaan saya senang sekali karena siswa yang saya ajar sangat antusias dengan materi yang saya berikan. Kemudian yang kedua adalah respon siswa saat mengikuti pembelajaran dengan keaktifan yang diberikan itu memberikan lebih positif buat saya untuk lebih semangat lagi untuk mengajar. Ya, bagus sekali Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan apakah pembelajaran yang Ibu sudah lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang Ibu terapkan waktu ini dalam observasi yang Ibu bicarakan? Sudah, karena saya sudah menyusun berdasarkan rencana rancangan EPP yang saya sudah buat, mulai dengan tahap pendahuluan, inti sampai dengan penutup, termasuk dari tujuan pembelajarannya pun sudah tercapai. Jadi Ibu sudah melakukannya, berarti Ibu sudah pembelajarannya sudah berdiferensiasi ya, saya lihat tadi ya. Sudah terlaksana kira-kira berapa persen terlaksana rencana yang Ibu lakukan? Kalau saya bisa pastikan itu adalah kalau dari rencana pembelajarannya sih 90% tercapai. Cuma nanti realitas situasi di kelas itu kan kadang-kadang menyesuaikan dengan karakteristik anak-anaknya ya. Apalagi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, melihat dari kesiapannya sih saya lihat sudah siap anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian dari sisi emosionalnya anak-anak sudah bisa mengikuti dengan metode mindfulness yang saya kasih, mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagus sekali Ibu ya, tadi juga saya sudah lihat semuanya ada diferensiasi, KSP sudah masuk ya, jadi sudah terlaksana lah yang Ibu bilang waktu ini. Nah, saya nanyakan apa sih kendala pada saat pelaksanaan tadi itu? Ada sih kendala? Kalau secara keseluruhan sih tidak ada kendala, cuma di respon siswanya pada waktu kegiatan pembelajaran itu masih ada beberapa yang masih bercanda lah di belakang, pas presentasinya masih ada yang belum berani untuk secara terbuka bicara, masih ada mungkin takut ya atau malu dan lain sebagainya. Di sana mungkin kekurangan saya dalam hal meningkatkan motivasi mereka ya untuk menyampaikan pendapat. Jadi lebih banyak siswanya ketika ditunjuk-tunjuk baru dia mau untuk menyampaikan pendapatnya.
di depannya Ibu ya. Ya, keaktifannya masih perlu ditingkatkan. Ya. Terus kompetensi yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran ini apa? Dari pengetahuan yang sudah saya berikan, saya harapkan siswa itu memiliki keterampilan. Nah, keterampilan yang saya harapkan dari materi yang saya berikan itu tentang dinamika persatuan dan kesatuan itu, siswa itu mampu untuk membuat suatu poster atau slogan yang tujuannya bagaimana dia memiliki motivasi membangkitkan rasa cintanya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Terus harapannya Ibu sekarang gimana? Atau harapan atau refleksi selanjutnya pembelajarannya Ibu? Tindak lanjutnya adalah yang saya akan lakukan dalam pembelajaran, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap siswa. Jadi dari segi pengetahuannya, dari segi keterampilan, dari produk yang sudah dia buat, dari beberapa alternatif yang saya berikan itu, ya saya ingin hasil akhirnya itu seperti apa nanti dalam bentuk tugas yang saya sudah berikan, sehingga saya bisa lakukan penilaian terhadap keaktifan siswa dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Berarti inovatif lagi ya Bu ya, yang Ibu penyelidikannya. Nah, sekian dulu itu aja sih Bu, semoga terlaksana ya Bu ya, semua yang Ibu rencanakan dan Ibu rancang ya. Jadi semoga semuanya terlaksana. Ya. Sekian dulu Ibu ya, terima kasih atas wawancaranya untuk pasca observasinya. Jadi kami sudah melakukan pasca observasi. Sekian dari kami. Saya minta maaf atas ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Kami minta maaf. Sekian dari kami ucapkan Om Santi Santi Santi.